Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hasad, takabur, zon, dan prasangka. Nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 7 yaitu Aldi Rahmanuddin dengan NIM 12480300045, lalu Rahmat Ismatullah dengan NIM 12480300071, dan yang terakhir Virago Aglinus Mana dengan NIM 12480300053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahmanuddin dengan akhir NIM 45. Di sini saya akan membahas tentang hasad. Apa sih hasad itu? Hasad secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hasada, yang berarti iri hati atau dengki. Nah, perasaan tidak senang terhadap, jadi hasad itu adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat atau keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain, dan penghasad itu menginginkan nikmat tersebut hilang atau berpindah kepada dirinya. Nah, hasad ini berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Jadi kupur nikmat, sehingga menimbulkan hasad atau iri dengki terhadap nikmat orang lain. Nah, biasanya orang yang memiliki sifat ini hidupnya merasa tidak tenang, selalu diliputi perasaan was-was dan dijauhi oleh sahabat karib di lingkungan tempat tinggalnya. Karena orang hasad itu nanti bakal timbul takabur atau sombong, sehingga dirinya itu menolak akan nikmat orang lain. Nah, seorang penghasad kalau sudah sampai kepada tahap kritis, dia itu akan menjadi penghasad yang tadi takabur itu, yang sombong. Hidupnya akan selalu merendahkan orang lain. Hasad ini merupakan sifat tercela dan hukumnya itu haram karena dapat merugikan orang lain. Nah, hasad ini juga merupakan penyakit hati yang tidak menerima akan nikmat orang lain. Jadi seakan-akan penghasad itu pengen nikmat orang lain itu ada pada dirinya, jadi tidak suka melihat ketika orang lain punya kenikmatan atau punya keberuntungan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya dalil Al-Quran dan hadis tentang hasad. Yang dalil Al-Quran itu sendiri tercantum dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pula ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan untuk tidak iri hati atau hasad atas nikmat yang telah Allah berikan kepada sebagian orang yang lebih banyak daripada yang lain. Laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi syukuri apa yang ada, jangan hasad, tidak suka dengan atas pencapaian atau kenikmatan orang lain. Nah, sebaiknya kita itu memohon kepada Allah atas karunia-Nya, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, selanjutnya ini adalah hadis tentang iri atau hasad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan
bahwa iri hati dalam konteks ini mungkin bisa disebut giroh atau semangat untuk meniru kebaikan orang lain. Jadi ada hasad yang diperbolehkan dan hasad yang tidak diperbolehkan. Nah, ini Rasulullah SAW menjelaskan hasad yang diperbolehkan. Ada dua. Yang pertama, seseorang diberi kemampuan membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Jadi kita harus iri terhadap orang-orang yang sering mengamalkan Al-Quran. Jadi ini adalah teguran untuk kita bahwa kita harus selalu mengamalkan dan membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW berpesan, seseorang yang diberi harta dan mengimpakannya di jalan yang benar, kita juga harus iri terhadap orang-orang tersebut, harus jadi motivasi. Jadi kita harus meniru orang-orang yang diberi harta besar, lalu harta itu dipakai untuk menginfakkan di jalan yang benar. Jadi kita harus iri, harus bisa menyontoh hal-hal tersebut. Nah, jadi pesan-pesan yang dapat diambil dari hadis ini yaitu yang pertama, menghargai nikmat ilmu dan harta. Jadi hadis ini menekankan pentingnya menghargai nikmat ilmu dan harta yang diberikan oleh Allah. Kemudian mengamalkan ilmu dan harta. Yang tadi mengamalkan ilmu itu adalah mengamalkan ilmu Al-Quran, dan mengamalkan harta itu menggunakan harta dalam kebaikan. Lalu semangat untuk berbuat baik. Jadi hadis tadi itu merupakan motivasi dari Rasulullah SAW untuk berbuat baik dan meniru kebaikan orang lain. Jadi iri hati dalam konteks ini adalah meniru kebaikan orang lain. Jadi iri hati yang positif dalam konteks ini bukan iri hati yang tercela. Jadi motivasi untuk melakukan kebaikan yang sama yang dicontohkan dalam hadis tersebut oleh Rasulullah SAW. Jadi menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Jadi kita mengharapkan nikmat itu untuk ketaatan, bukan untuk kesombongan. Jadi boleh kita mengharapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk ketaatan, untuk dalam hal kebaikan, jangan untuk menyombongkan diri, mengagul-agulkan diri. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari hadis ini. Selanjutnya jenis-jenis hasad. Jenis-jenis hasad ada dua. Yang pertama hasad hakiki, dan yang kedua hasad majasi atau ghibthah. Nah, hasad hakiki itu merupakan jenis hasad yang kita ketahui dengan merasakan emosi negatif. Jadi bawaan dalam hasad hakiki itu kurang baik ketika melihat orang lain mendapat hal baik serta menginginkan kebaikan tersebut hilang pada diri orang itu. Jadi iri hati dalam hal yang kurang baik. Jadi tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki atau nikmat yang lebih besar daripada kita. Nah, perbuatan hasad jenis hakiki ini juga dapat mendatangkan beragam kerugian lahir maupun batin secara ancaman dosa yang besar. Dan hasad hakiki ini merupakan penyakit hati yang sulit dihilangkan, dan semua orang juga pasti mengalami dalam hasad hakiki ini ketika melihat nikmat dari orang lain, lalu kita ingin mendapatkan nikmat seperti orang lain itu, dan tidak suka ketika nikmat itu ada di orang lain. Jadi harus ada di diri kita. Nah, itu tidak boleh, hasad seperti itu tidak boleh. Nah, lalu yang kedua ada hasad majasi atau hasad ghibthah. Nah, ghibthah atau majasi ini adalah perasaan iri yang timbul saat melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dalam hal-hal baik tanpa ingin orang lain tersebut kehilangan nikmat yang dimilikinya. Nah, jadi hasad ghibthah ini atau hasad majasi ini
seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang di atas. Jadi kita harus menjadikan motivasi, harus menjadikan contoh terhadap kenikmatan-kenikmatan orang lain yang dipergunakan dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal positif, seperti tadi mengamalkan Al-Quran, lalu mengamalkan hartanya dalam hal-hal kebaikan. Kita harus iri, kita harus pengen seperti itu, kita harus berharap kepada Allah, pengen bisa melaksanakan seperti dalam hadis tersebut. Nah, ghibthah ini akan terjadi saat timbul perasaan turut ingin memiliki kenikmatan yang dimiliki oleh lain. Nah, jadi hasad majasi atau ghibthah inilah yang masih dapat diperbolehkan tapi tidak dianjurkan. Akan tetapi tidak serta-merta semua hal menjadi objek ghibthah tanpa batasan. Jadi hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk menjadi objek hasad ghibthah ini, sebagaimana yang tadi oleh Rasulullah SAW dijelaskan. Yang pertama, ghibthah iri terhadap orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi kita harus bisa mencontoh, harus jadi motivasi bahwa kita harus berharap kepada Allah agar bisa jadi ahli mengamalkan atau penghafal Al-Quran. Lalu yang kedua, kita harus bisa menginfakkan harta kita dalam hal-hal kebaikan. Jadi harus iri, kita harus berharap kepada Allah, selalu berdoa bahwa kita kalau dikasih harta yang banyak harus dipergunakan dalam hal-hal kebaikan. Jadi harus berdoa kepada Allah bahwa iman kita harus diperkuat. Jadi nanti ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, mendapatkan rezeki yang besar, jadi harta itu atau kenikmatan itu akan diperbuat atau akan dilaksanakan dalam hal-hal kebaikan. Jadi harus ingat, ghibthah atau hasad majasi ini hanya direkomendasikan atau diperbolehkan sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang pertama, mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, menginfakkan harta dalam hal-hal kebaikan. Seperti itu jenis-jenis hasad. Nah, selanjutnya penyebab hasad. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 6 penyebab hasad. Yang pertama yaitu al-adawah wal al-baghda, yang artinya permusuhan dan kebencian. Jadi hasad yang seperti ini adalah hasad yang paling parah karena menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini adalah hasad yang tidak boleh dan jangan sampai kita melakukan hasad seperti ini. Karena hasad yang disebabkan oleh permusuhan dan kebencian ini dapat menimbulkan perselisihan, saling membunuh, menghabiskan umur untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan menipu, mengadu domba dan merusak. Jadi ketika kita ada dalam hasad al-adawah wal al-baghdah ini, hal apapun, ketika kita iri kepada orang lain, kita akan melakukan, maupun itu membunuh atau dengan menjerumuskan orang-orang itu dalam ketidakselamatan. Jadi kita akan melakukan hal-hal apapun dan tidak ingin melihat orang itu menikmati kenikmatan yang dimilikinya. Nah, lalu yang kedua, at-ta'ajjuj atau rasa paling mulia. Nah, sifat at-ta'ajjuj ini adalah merasa keberatan jika orang lain melebihi dirinya. Jadi orang yang hasad at-ta'ajjuj ini jadi harus dirinya sendiri yang merasa paling benar,
dirinya sendiri yang merasa paling pintar. Jadi tidak ingin melihat dirinya tersaingi oleh kepintaran atau kesolehan dari orang lain itu. Nah, contohnya bila saudaranya memiliki kekuasaan, pengetahuan atau harta. Nah, lalu orang yang hasad ini akan khawatir jikalau saudaranya itu akan menyombongkan diri atau mengunggulinya. Nah, jadi si penghasad ini tidak rela dengan ketinggian saudaranya terhadap dirinya gitu. Jadi takut disaingi oleh saudaranya sendiri. Jadi ada kesenjangan, mungkin kesenjangan sosial ya dari segi harta, yang saudaranya itu lebih tinggi dari kita. Nah, sedangkan kita ada di bawah, tetapi kita tidak ingin derajat kita atau harta kita diungguli oleh orang lain. Jadi hal apapun bakal dilakukan oleh orang tersebut sehingga nantinya dirinya sendiri akan mencapai rasa paling mulia. Nah, lalu yang ketiga yaitu al-kib, yaitu sombong. Nah, sifat seseorang yang sombong terhadap orang lain, menganggap remeh itu, kemudian digunakan tenaganya, dia memanfaatkan orang itu agar mengikuti segala maksudnya. Maka apabila orang itu tidak memperoleh nikmat, maka si orang yang sombong ini takut karena orang itu tidak akan patuh lagi kepadanya dan akan berbalik sombong terhadapnya. Nah, lalu poin keempat itu at-ta'ajub, merasa takjub dengan kehebatan dirinya sendiri. Nah, umat-umat terdahulu merasa takjub dan heran bahwa manusia seperti mereka menyandang pangkat kerasulan, wahyu, dan dekat dengan Allah. Nah, oleh sebab itu mereka hasad terhadap rasul-rasul Allah dan menginginkan hilangnya pangkat kenabian daripada nabi itu sendiri, karena mereka khawatir adanya manusia seperti mereka yang derajatnya lebih tinggi dan mengungguli dirinya mereka. Nah, ini pada zaman dahulu ya, pada zaman kenabian, orang-orang yang awam lah seperti kita tidak ingin atau merasa tersaingi dengan adanya rasul atau nabi-nabi yang orang tidak beriman itu. Jadi mereka merasa tersaingi, tidak mau tersaingi orang-orang yang takjub itu. Jadi merasa dirinya itu lebih hebat daripada Rasulullah SAW atau nabi-nabi yang lain. Contohnya orang kafir yang hasad atau iri terhadap kehebatan para nabi atau kehebatan Rasulullah SAW, seperti kafir Quraisy yang menganggap dirinya itu lebih mulia, lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Nah, itu yang disebut hasad at-ta'jub. Nah, lalu yang kelima ada al-khauf min fut al-maqsadi. Nah, yang artinya ketakutan mendapat saingan dalam mencapai suatu tujuan. Jenis hasad yang disebabkan faktor ini hanya khusus bagi orang-orang yang sedang bersaing untuk mencapai satu tujuan tertentu. Contohnya, saling hasad antara sesama wanita untuk memperebutkan calon suami. Nah, jadi saling hasad antara sesama saudara kandung dalam persaingan dapat tempat di hati orang tua untuk tujuan harta dan sebagainya. Jadi ada persaingan. Jadi mereka ingin merasakan paling diunggulkan. Jadi ada persaingan, ada perlombaan. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada hub arisayah, ambisi kedudukan. Nah, kalau yang seperti ini contohnya itu hasad yang disebabkan faktor ini adalah seseorang yang dipuja dan dipuji karena tidak ada yang menyamainya baik dalam hal materi, ilmu, pangkat atau lainnya.
Jika suatu saat ia mendengar ada seorang yang menandinginya, maka hal itu akan membuatnya tidak senang dan menginginkan hilangnya nikmat orang yang menyaingi tersebut. Nah, lalu poin selanjutnya, sikap keji dan kikir dalam hal kebaikan terhadap hamba Allah. Keburukan dan kekikiran jiwa terhadap hamba Allah, yaitu seseorang yang tidak senang melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan merasa bahagia melihat penderitaan orang lain. Jadi orang ini selalu kikir atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, seakan-akan nikmat tersebut diambil dari dirinya. Hasad yang disebabkan oleh buruknya watak seperti ini biasanya sulit untuk diobati, jadi udah nempel kalau hasad yang seperti ini mah. Nah, selanjutnya bahaya dan dampak hasad. Hasad atau iri hati memiliki bahaya dan dampak yang signifikan bagi kehidupan seseorang. Dampak negatifnya yaitu gangguan mental, kerusakan hubungan sosial dengan kerabat, teman maupun dengan keluarga, pengkhianatan, kesuksesan, dan bahkan bisa menghanguskan amal kebaikan. Karena hasad itu dapat mengundang murka Allah dan membuat seseorang tidak merasa puas dengan nikmat yang telah diberikan. Nah, dampak untuk diri sendiri, jadi orang-orang yang memiliki sifat hasad itu bakal mendapat gangguan mental. Hasad dapat menyebabkan stres, kecemasan, ketidakpuasan, depresi, dan lain sebagainya. Lalu kehilangan kebahagiaan, kehilangan ketenangan hati, dan dampak dalam hubungan sosial yaitu ya kerusakan hubungan, lalu bisa menimbulkan permusuhan maupun perpecahan. Nah, orang yang berbuat hasad ini adalah orang yang berbuat dosa yang akan mengakibatkan, yang akan langsung dirasakan oleh dirinya sendiri, karena si penghasad ini ia sudah merasakan hukumannya atas hasadnya itu sendiri. Maksudnya yaitu jadi si hatinya itu udah terbakar, udah iri terhadap kenikmatan orang lain. Jadi udah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap si penghasad itu. Tidak dikasih ketenangan karena ia hatinya udah terbakar dengan menolak dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Nah, menurut Asy-Syarawi, setiap manusia seharusnya membentengi dirinya agar tidak terjerumus ke dalam lubang hasad di hatinya, karena hasad dapat membentuk perubahan kimia dalam tubuh manusia. Jadi hasad ini tidak hanya menimbulkan atau dampak ke dalam batin saja, tetapi ke dalam jasad juga hasad ini mempengaruhi. Nah, menurut Asy-Syarawi itu perubahan kimia akibat hasad ini menyebabkan rasa lelah pada dirinya manusia yang dapat menimbulkan reaksi kimia tertentu, yaitu keluarnya sinar atau energi yang tertuju kepada mahsud hingga dapat membunuhnya. Contohnya, seseorang yang hasad kepada musuhnya akan muncul reaksi dari gejolak instingnya untuk membeli senjata untuk membunuh musuhnya tersebut. Jadi akan menyebabkan atau menimbulkan hal-hal yang tidak terduga. Itu bisa pembunuhan atau apa saja yang akan dia lakukan untuk dia itu tidak ingin melihat orang itu mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang saya bisa paparkan. Mohon maaf bila banyak
hal-hal yang keliru atau yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang takabur. Jadi takabur adalah suatu perangai atau tingkah laku yang keji dalam Islam. Takabur artinya membanggakan diri, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia yang lain. Adapun makna takabur menurut para ulama, salah satunya yaitu menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah adalah kesombongan memandang diri lebih baik dari yang lain. Banyak orang yang tidak menyadari atau merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesombongan dan keangkuhan. Mereka terlalu menikmati apa yang mereka punya dan melupakan dari mana mereka mendapatkan apa yang mereka punya. Dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan hadis tentang takabur, hadis riwayat Muslim nomor 91 yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, seseorang senang jika pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah juga melarang manusia untuk sombong. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena kesombongan, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Lalu ada jenis-jenis takabur yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu takabur batin. Takabur batin itu adalah sikap atau sifat dalam jiwa yang tidak terlihat dan melekat dalam hati, seperti sifat merasa benar, besar, dan lebih pandai. Lalu yang kedua itu ada takabur jahir. Takabur jahir adalah perbuatan dan tingkah laku yang dapat dilihat seperti merendahkan atau menyepelekan orang lain. Takabur jahir sebenarnya merupakan perwujudan dari takabur batin. Selain itu, ada beberapa takabur yang dikategorikan berdasarkan objeknya. Yang pertama yaitu takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jenis takabur yang pertama ini adalah keadaan di mana seseorang tidak mau mengakui dan menerima kebenaran yang datang dari Allah, termasuk menolak untuk mengikuti perintah Allah. Yang kedua yaitu takabur terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, seorang muslim yang takabur kepada Rasulullah adalah mereka yang tidak mau mentaati dan mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu takabur terhadap sesama manusia. Jenis takabur ini merupakan keadaan di mana seseorang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Sikap ini juga dianggap sebagai musuh Allah. Adapun ciri-ciri takabur. Yang pertama yaitu memuji dirinya sendiri. Biasanya, orang yang memiliki sifat takabur akan memuji dirinya sendiri atas kelebihan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu merendahkan atau meremehkan orang lain. Ciri-ciri takabur lainnya adalah merasa dirinya paling hebat, sehingga ia tidak mau menerima kebenaran atau sudut pandang orang lain yang merendahkan dirinya. Yang ketiga yaitu mencela dan membesar-besarkan kesalahan. Orang yang memiliki sifat takabur akan menganggap dirinya paling benar. Dia akan mencela orang yang dianggap rendah. Dan yang terakhir yaitu mudah emosi. Emosi orang yang memiliki sifat takabur akan mudah terpancing jika pendapatnya tidak diikuti orang lain. Dia juga tidak menerima kritik atau saran pendapat meskipun kurang tepat. Yang selanjutnya yaitu cara menghindari takabur. Menghindari takabur adalah langkah penting dalam meningkatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, beberapa cara menghindari takabur yaitu memiliki sikap rendah hati. Rendah hati merupakan sikap mulia yang tidak mau menonjolkan diri meskipun memiliki kelebihan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar bersikap tawadu, merendahkan diri, hingga seorang tidak menyombongkan dirinya di hadapan orang lain dan tidak saling menganiaya.
hadis riwayat Muslim nomor 2865. Lalu yang kedua yaitu bersyukur. Menghargai dan bersyukur atas semua berkah yang diberikan Allah adalah cara untuk menghindari takabur, menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, membantu menjaga hati yang rendah hati. Dan yang terakhir yaitu menghormati orang lain. Seseorang dapat menghindari sifat takabur dengan cara menghormati orang lain dalam hal apapun. Dengan menerima kritik dengan lapang dada akan membuat seseorang merasa dihormati. Adapun beberapa takabur yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama yaitu sombong kepada orang yang sombong. Sikap ini diperbolehkan sebagai bentuk perlawanan terhadap orang-orang yang congkak, angkuh kepada mereka yang angkuhnya dianggap sebagai sedekah. Tujuannya adalah untuk menyadarkan orang-orang sombong bahwa mereka tidak seistimewa yang mereka pikirkan. Yang kedua yaitu sombong di tengah kecamuk perang. Tujuannya yaitu menggentarkan hati dan memporak-porandakan kekuatan pasukan lawan. Dan yang terakhir yaitu bersikap tinggi hati saat bersedekah. Tinggi hati di sini berarti menunjukkan bahwa pemberi tidak membutuhkan materi yang disedekahkan. Hal ini bertujuan agar penerima merasa lebih nyaman dan bahagia saat menerima bantuan. Sikap tawaduk dalam bersedekah tidak dianjurkan karena dapat menyinggung perasaan penerimanya. Cukup sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai zon atau prasangka. Nah, kata al-zon atau zon itu dapat dipahami maknanya secara umum itu yaitu yang sangka. Secara bahasa, ungkapan al-zon berasal dari kata yang bermaksud syak dan yakin tanpa pengetahuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka memiliki beberapa maksud. Antaranya adalah duga, mengira, menaksir, dicurigai, dan kesangsian. Nah, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa penggunaan kata zon dalam Al-Quran itu memiliki 5 makna. Yang pertama itu ragu-ragu, artinya itu tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali gitu. Nah, dalam firman Allah pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 24, artinya kehidupan ini tidak hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, dan mereka sekalikah tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, kata zon di dalam ayat tersebut itu bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir itu berbicara tanpa dasar. Yang kedua yaitu yakin. Kata zon dalam hal ini disertai dengan dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 249, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Nah, selanjutnya yaitu menuduh, seperti firman Allah dalam Quran surat At-Takwir ayat 24 yang artinya dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Nah, maksudnya itu berita gaib yang beliau sampaikan itu yaitu berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. Lalu yang keempat yaitu mengira, seperti firman Allah dalam Quran surat Fusilat ayat 22 yang artinya akan tetapi kalian mengira Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir kedustaan, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 28 dan artinya mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Nah, dalil Al-Quran dan hadis tentang zon yaitu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Lalu ke hadis tentang suudzon, berprasangka buruk, yaitu ada pada hadis riwayat Ahmad nomor 9861. Nah, arti hadis tersebut itu jauhilah oleh kalian berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sejelek-jelek pembicaraan. Janganlah kalian saling mencari-cari aib orang lain, jangan saling bersaing, jangan saling membelakangi, jangan saling benci, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis prasangka. Dalam Islam, prasangka itu dibagi menjadi dua macam, yaitu prasangka baik, bisa disebut juga dengan husnuzon, dan prasangka buruk yang disebut dengan suudzon. Nah, pertama itu kan prasangka baik atau husnuzon. Apa sih husnuzon itu? Yaitu prasangka yang baik kepada hal-hal yang membawa manusia kepada amal kebaikan, menyeru kepada ketaatan dan kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, perilaku ini juga diikuti dengan usaha yang gigih serta berpegang teguh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, supaya muslim yang berprasangka baik ini memiliki harapan yang benar dan kuat. Memohon kepada Allah agar tidak membiarkannya menjadikan itu semua sebagai sarana menuju hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan hal-hal yang menjadi penghalang. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya kita ke prasangka buruk atau suudzon. Dikutip dari buku belajar Akidah Akhlak oleh Muhammad Ashruddin Al-Jumhuri, suudzon merupakan pemikiran yang selalu memandang sesuatu dengan buruk. Menurut jurnal Prasangka dan Suudzon, sebuah analisa komparatif dan perspektif psikologi barat dan psikologi Islam oleh Alia Inayah, Anissa Fajrin Rahmadianti, Puji Pratiwi, yaitu suudzon adalah akhlak yang sangat tidak terpuji atau tercela, karena arti dari suudzon adalah berburuk sangka kepada orang lain, dan suudzon juga merupakan bibit awal dari penyakit hati. Nah, suudzon ini dikategorikan juga menjadi empat macam gitu. Nah, yang pertama prasangka buruk, suudzon yang diharamkan. Suudzon yang diharamkan ini suudzon kepada Allah dan suudzon kepada sesama mukmin. Prasangka buruk kepada Allah itu orang-orang yang berburuk sangka terhadap Allah dengan sifat yang berlawanan dengan sifat-sifatnya gitu. Nah, Allah itu memberikan ancaman terhadap golongan ini dalam surat Fusilat ayat 23. Nah, yang artinya, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, selanjutnya suudzon yang diperbolehkan. Suudzon yang diperbolehkan itu kepada sesama manusia yang memang dikenal itu penuh keraguan gitu, dan sering melakukan maksiat. Juga termaksud suudzon kepada orang kafir. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan, yang artinya itu diharamkan suudzon kepada sesama muslim. Adapun kafir,
maka tidak haram berprasangka buruk kepada mereka, karena mereka memang ahli keburukan. Adapun orang yang dikenal sering melakukan kefasikan dan maksiat, maka tidak mengapa kita berprasangka buruk kepadanya, karena mereka memang gandrung dalam hal itu. Walaupun demikian, tidak selayaknya seorang muslim itu mencari-cari dan menyelidiki keburukan orang lain, karena sikap demikian kadang termasuk tasajus. Tajasus itu artinya tuh orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain untuk mempermalukannya gitu. Nah, kalau dapat dipahami dari penjelasan di atas, prasangka buruk itu kepada seorang yang disertai bukti dengan jelas itu boleh gitu. Nah, maka konsekuensi seorang mukmin itu ngejauhin diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan tuduhan atau prasangka gitu. Lalu selanjutnya suudzon yang dianjurkan. Nah, yaitu suudzon yang prasangka buruknya tuh kepada musuh dalam suatu peperangan gitu. Nah, Abu Hatim Al-Busti pernah menyatakan orang yang memiliki permusuhan dan pertarungan dengan seorang dalam masalah agama atau masalah dunia, yang hal tersebut mengancam keselamatan jiwanya karena makar dari musuhnya, maka ketika itu dianjurkan berprasangka buruk terhadap tipu daya dan makar musuh, karena kalau tidak itu akan dikejutkan dengan tipu daya musuh sehingga bisa binasa. Selanjutnya yang terakhir itu prasangka buruk yang diwajibkan. Nah, prasangka buruk yang diwajibkan itu yang dibutuhkan dalam rangka kemaslahatan syariat, seperti terhadap perawi hadis, seperti itu. Nah, dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengutip daripada kata Imam Ghazali bahwa demikianlah Imam Ghazali mengatakan, sebagaimana telah kami sebutkan, wajib bagi seorang apabila berprasangka jahat segera memutuskan. Jika ada katanya dengan maslahat syariah, maka bolehlah menjadi buah pikiran untuk mencari jalan bagaimana membatalkan kejahatan itu dan mengingatnya, misalnya apa yang berlaku pada penyelidikan saksi perawi hadis. Ciri-ciri suudzon. Yang pertama, sebelum menyatakan pikiran, anggapan atau pendapat, orang yang berburuk sangka telah memiliki anggapan yang buruk. Nah, lalu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini menjadi ciri lain yang penting gitu. Apakah sebuah sikap, ucapan, atau perkataan itu merupakan buruk sangka atau bukan. Ketiga, ketika seorang memiliki pengalaman buruk tentang orang lain, kemudian dia akan memiliki anggapan buruk atas orang lain tersebut berdasarkan pengalamannya. Lalu yang keempat, orang yang tidak secara langsung mengetahui atau melihat sebuah fakta, dan biasanya orang ini hanya mengetahui dari kabar yang ia dengar semata dan tidak didasari atas kebenaran.